wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Novela, NPM 19078 dari kelas C1 Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman Padang. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan pada telinga dan tes pendengaran. Untuk pemeriksaan telinga, palpasi dan inspeksi, kita akan menggunakan lampu kepala dan menggunakan otoskop. Sedangkan untuk tes pendengaran Guinness, Wabach, dan Weber, kita akan menggunakan lampu tala yang berfrekuensi 512 Hz. Jadi dok, Perkenalkan, nama saya Dr. Diki Novela. Hari ini saya berjaga di Poliklinik pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Fahri dok, Bapak Fahri. Bapak Fahri umurnya berapa, Pak? 25 tahun dok. 25. Kalau nggak tahu, Bapak keluarnya ada apa sih, Pak? Kalau udah seminggu ini telinga saya rasa masih begini, Merasa berdengung di bagian kiri atau kanan? kanan dok. Oh, di bagian kanan. Untuk nanti melakukan pemeriksaan untuk memastikan bagaimana gejala yang ditemukan, kita melakukan beberapa pemeriksaan. Ada pemeriksaan palpasi dan inspeksi pada bagian telinga Bapak, dan serta ada tes bisik, tes rina, tes wabah, dan tes Weber yang dilakukan. Apa Bapak bersedia, Pak? Masih dia dok. Baiklah, jika Bapak bersedia, sembari saya membuka cuci tangan terlebih dahulu, silakan Bapak menunggu di meja pemeriksaan ya, Pak. Baiklah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan telinga luar, baik pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Di sini saya akan menggunakan lampu kepala dan menggunakan otoskop untuk melihat ke dalam liang telinganya sendiri. Posisi dari pasien dan pemeriksa itu harus bersilangan dan bagian lateral dari kakinya itu bersentuhan. Silakan agak miring ke sebelah kanan terlebih dahulu, Pak. Di sini kita akan menilai telinga kirinya, dan saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian telinga luarnya. Izin agak tidak nyaman ya, Pak. Selanjutnya kita masuk untuk melihat pada liang telinga sebelah kirinya. Tidak nyaman, Pak, ditarik sedikit biar lebih nampak visualisasinya. Inspeksi pada telinga luar kanan, sudah tidak nyaman ya, Pak. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada telinga kanan. Di sini untuk melihat adakah sensasi nyeri. Nanti kalau nyeri sebutkan ya, Pak. Kalau tidak, silakan diam saja. Ya, kami akan palpasi pada bagian depan dari telinga dan pada bagian retroauricula di bagian belakang. Lagi, Pak. Enggak. Tidak dok. Tidak dok. Tidak. 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 Selanjutnya kita melakukan palpasi pada telinga kiri, sama untuk melihat sensasi nyeri. Jika nyeri katakan, jika tidak katakan tidak ya, Pak. Sini menilai palpasi pada bagian depan dan bagian belakang dari telinganya. Tidak nyaman ya, Pak. Ini Pak kita. Tidak. 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 Tidak.
sini jarak antara pemeriksa dengan penderita itu 60 cm berada di belakang dari penderita sendiri. Nanti salah satu dari telinga akan ditutup terlebih dahulu. Jika telinga kanan yang diperiksa maka telinga kirinya ditutup. Nanti Pak silahkan menyebutkan kombinasi angka dan huruf yang saya bisikkan ya Pak. Terus mengulanginya lagi ya Pak. Baik dok. Pertama-tama kita akan melakukan pada telinga kanan terlebih dahulu. Maka saya akan menutup bagian dari telinga kiri. Baiklah, pertama kita melakukan tes bisik pada telinga kanan. Silakan mengulanginya Pak. 1K2 3A5 7K3 8C1 3A5. Baiklah, telinga kanan telah dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan telinga kiri. Silakan ditutup telinga kanannya Pak. Baiklah, tidak nanti instruksinya sama seperti yang sebelah kanan tadi ya Pak. Silakan Bapak mengulangi huruf yang saya bisikkan di sini. 1C2 5A7 3C3 1A5 3K2 5C9. Baiklah, tes bisik ini bertujuan untuk melihat adanya gangguan pendengaran dan membedakan antara tuli hantaran dan tuli dari sensasi jurnal. Yang kedua kita masuk pada tes line, di mana tes line ini untuk melihat bagaimana hantaran dari AC dan BC sendiri. Normal dari tes line itu interpretasinya itu jika AC-nya lebih besar dari BC-nya sendiri. Di sini sebelum itu di sini saya menggunakan garpu tala 512 Hz dan di sini saya menggetarkan terlebih dahulu dengan memukulnya pada siku saya. Nanti Bapak diminta saya akan meletakkan pada posisi mastoides belakang telinga Bapak. Jika masih bergetar, diam saja. Jika sudah hilang getarannya, angkat tangannya sebelah ya Pak. Nanti jika akan saya pindahkan ke bagian dari pada bagian meatus auditorius externus sendiri ya Pak. Oke, dalam keadaan rileks ya Pak. Getarkan terlebih dahulu. Letakkan pada proses mastoideusnya. Jika tidak terdengar lagi, angkat tangannya. Apakah masih terdengar Pak? Masih dok. Oke. Tiga. Selanjutnya kita melakukan uji rina pada telinga kanannya. Tadi perintahnya sama seperti yang tadi ya Pak. Saya lakukan terlebih dahulu. Apakah masih keringnya Pak? Masih. Oke. Akan melakukan tes Weber. Di sini kita akan menilai apakah bapaknya mendengar nanti getaran garpu tala yang ditempelkan pada bagian lengan lidahnya. Nanti saya tanyakan apakah terdengar kedua sisi atau satu sisi ya Pak. Sama di sini juga kita menggunakan garpu tala 512 Hz. Normal kondisi pada pemeriksaan ini jika pasien itu mendengar pada bagian tengahnya seimbang antara telinga kiri dan telinga kanannya. Baiklah, kita lanjut saja pada pemeriksaannya. Pertama, getarkan garpu talanya terlebih dahulu, lalu letakkan pada bagian bawah dari dahinya. Apakah terdengar seimbang Pak? Ya, terdengar di tengah dok. Nanti angkat tangannya juga ada hilangnya Pak. Baik. Baiklah, pemeriksaan yang selanjutnya kita akan melakukan uji
di sini digunakan untuk memastikan adanya tulisan sensori neural dengan membandingkan pendengaran antara pemeriksa dengan penderita. Dan di sini kita menggunakan garpu tela yang berfrekuensi 512 Hz dan akan diletakkan di proses misterius dari penderita dan pemeriksa. Pertama, kita akan melakukannya pada telinga kanan terlebih dahulu. Nanti jika Bapak tidak mendengarkan lagi suaranya atau bunyinya, silakan angkat tangannya, Pak. Akhirnya bergantian dari pemeriksa ke penderita, sama prosedur seperti yang tadi, Pak. Kalau masih pertama, Pak? Tidak. Baiklah, yang kedua kita masuk pada telinga kirinya sendiri. Pertama dari penderita ke pemeriksa. Sama. Selanjutnya dari pemeriksa ke penderita. Apakah masih pernah, Pak? Baiklah Bapak Fahri, tadi rangkaian pemeriksaan telah kita laksanakan baik itu pemeriksaan telinga luar dan tes pendengaran. Untuk interpretasinya untuk telinga luarnya tampak infeksinya itu semua dikategorikan normal ya Pak. Terus juga pada yang telinganya tidak ditemukan sekrep dan itu juga dikategorikan normal. Selanjutnya pada tes pendengaran, tes bisiknya juga dikategorikan normal. Bapak bisa mengulang semua kombinasi angka dan huruf yang saya bisikkan. Untuk uji ringnya itu juga dikategorikan normal karena kedua sisi kanan dan kiri Bapak mampu mendengar dan AC-nya lebih besar daripada BC-nya sendiri. Untuk pada tes lebar itu juga dikategorikan normal, tidak ada lateralisasi baik ke kanan dan ke kiri karena Bapak bisa mendengar di bagian tengah dari darinya sendiri. Untuk tes wabah itu juga dikategorikan normal karena suara yang putaran yang didengar baik Bapak dan saya itu juga sama. Jadi semua pemeriksaan untuk uji pendengaran dikategorikan normal, tidak adanya kelainan. Saran saya karena bertemu mungkin agak kurang istirahat karena kerja yang terlalu berat, saya harapkan kepada Bapak agar mengatur pola istirahatnya dan mengatur pola makannya untuk mengurangi gangguan tersebut. Ada pertanyaan Pak? Baiklah, silakan lanjut pada apotek meminta obatnya Pak. Terima kasih.